Sebelumnya izin memperkenalkan diri, saya Erista Mutia dengan NIM 03222024. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai bab 5 yaitu kreativitas dan inovasi kewirausahaan. Dimulai dari latar belakang, kekuatan yang dimiliki oleh setiap manusia sering disebut daya hayal. Melalui daya hayal, manusia mencapai kemauan yang tinggi dan kesanggupannya dalam menemukan segala hal. Daya hayal dapat dibedakan menjadi dua, yaitu daya hayal sintesis dan daya hayal kreatif. Melalui daya hayal kreatif inilah seorang wirausahawan tercipta. Ada rangkaian proses yang panjang dan harus digarap terlebih dahulu sebelum gagasan menjadi suatu karya. Rangkaian tersebut meliputi fiksasi, pengikatan, pemantapan, dan formulasi gagasan, penyusunan rencana, dan program tindakan nyata yang harus dilakukan sesuai dengan rencana yang telah disusun untuk mewujudkan gagasan tersebut yang hasilnya sering kita sebut sebagai kreativitas. Pengertian kreativitas. Secara sederhana yang dimaksud dengan kreativitas adalah menghadirkan gagasan baru. Kreativitas merupakan proses yang dapat dikembangkan dan ditingkatkan. Kreativitas merupakan sumber yang penting dari kekuatan persaingan karena adanya perubahan lingkungan. Zimmerer DKK 2009 mendefinisikan kreativitas sebagai kemampuan untuk mengembangkan ide-ide baru dan menemukan cara-cara baru dalam melihat masalah dan peluang. Pendapat lain menyebutkan kreativitas sebagai berikut: 1. Kemampuan untuk menciptakan suatu produk baru. 2. Kemampuan untuk membuat kombinasi atau melihat hubungan baru antara unsur, data, dan variabel yang sudah ada sebelumnya. 3. Kemampuan seseorang untuk melahirkan sesuatu yang baru, baik berupa gagasan maupun karya nyata yang relatif berbeda dengan yang telah ada sebelumnya. Menurut Connie Samiawan 1984. Selanjutnya, ciri-ciri kreativitas. Di Bono 1970 berpendapat bahwa pola pemikiran yang kreatif merupakan motivator yang sangat kuat karena membuat orang sangat tertarik dengan pekerjaannya. Rensip 199 menyatakan ciri-ciri tentang pemikiran kreatif sebagai berikut. 1. Sensitif terhadap masalah, artinya peka dalam melihat peluang atau tantangan yang mungkin tidak disadari oleh orang lain. 2. Mampu menghasilkan banyak ide besar, jadi tidak hanya terpaku pada satu solusi saja. 3. Fleksibel, bisa menyesuaikan diri dengan situasi atau cara berpikir yang berbeda. 4. Orisinal atau memiliki keaslian, idenya unik dan tidak meniru. 5. Mau mendengarkan perasaan, artinya memiliki empati yang tinggi. 6. Terbuka pada gejala bawah sadar, bisa menangkap intuisi atau ide-ide yang muncul tanpa disadari. 7. Memiliki motivasi dari dalam diri sendiri, tidak hanya tergantung dorongan dari luar. 8. Tidak takut gagal, berani mencoba dan mengambil resiko. 9. Mampu berkonsentrasi penuh, bisa fokus saat mengembangkan ide. 10. Mampu memilih, bisa menentukan mana ide yang layak dikembangkan dan mana yang tidak. Seorang wirausaha yang kreatif selalu mencari bahan-bahan informasi bisnis melalui televisi, surat kabar, majalah, percakapan dengan orang lain, laporan, surat, memo, pengumuman, selebaran, telepon, dan sebagainya. Menurut James L. Adams 1986, strategi pengembangan kreativitas dibagi menjadi 4. Pertama, mengenali hubungan antar ide. Banyak penemuan dan inovasi lahir sebagai cara pandang terhadap suatu hubungan yang baru dan berbeda antara objek, proses, bahan, teknologi, dan orang. Orang yang kreatif akan memiliki intuisi tertentu untuk mengembangkan dan mengenali hubungan yang baru dan berbeda dari fenomena-fenomena yang telah ada. Hubungan ini dapat memperlihatkan ide-ide, produk, dan jasa yang baru. 2. Kembangkan perspektif fungsional. Kita dapat melihat adanya perspektif yang fungsional dari benda dan orang. Seseorang yang kreatif dapat melihat orang lain sebagai alat untuk memenuhi keinginannya dan membantu menyelesaikan pekerjaan. Yang ketiga, gunakan kedua belah otak, logika dan imajinasi. Fungsi otak pada bagian yang terpisah antara kiri dan kanan telah dilakukan sejak tahun 1950-an serta tahun 1960-an. Otak bagian kanan digunakan untuk hal-hal seperti analogi, imajinasi, dan lain-lain. Sedangkan otak bagian kiri digunakan untuk kerja seperti analisis, melakukan pendekatan yang rasional terhadap pemecahan masalah, dan lain-lain.
Meskipun secara fungsinya berbeda, dalam kerjanya kedua bagian otak tersebut harus saling berhubungan. Proses kreativitas meliputi pemikiran logis dan analitis terhadap pengetahuan, evaluasi, dan tahap-tahap implementasi. Jadi, apabila ingin lebih kreatif, harus melatih dan mengembangkan kemampuan kedua belah otak kita tersebut. Keempat, hapus rasa ragu dan stereotip. Kebiasaan mental yang membatasi dan menghambat pemikiran kreatif, diantaranya ada pemikiran lain. Perkembangan kehidupan seseorang banyak terpenuhi oleh hal-hal yang tidak pasti dan meragukan. Banyak orang yang menyerah dengan kenyataan yang dihadapi, sedangkan bagi orang yang kreatif, lebih baik belajar menerima keadaan tersebut dalam hidupnya. Bahkan mereka sering menemukan sesuatu yang berharga dalam kondisi tersebut. Kedua, mencari selamat. Setiap orang cenderung menghindari resiko seminimal mungkin, tetapi seorang inovator justru senang menghadapi resiko, misalnya resiko kesalahan atau kegagalan. Bahkan kegagalan dianggap sebagai permainan menarik yang dapat dijadikan guru yang baik untuk keberhasilan pada masa yang akan datang. 3. Stereotip. Yakin sudah ada ketentuan, yaitu meyakini adanya ketentuan atau karakteristik tertentu untuk suatu hal. Begitu pula halnya akan kesuksesan yang dapat diraih. Karena keterbatasan ini, seseorang yang ingin melakukan suatu hal, karena asas stereotip ini akan terimitasi cara pandang dan persepsinya terhadap kemungkinan lain yang sebenarnya dapat diraih. 4. Pemikiran kemungkinan atau probabilitas. Untuk memperoleh keamanan dalam membuat keputusan, seseorang cenderung percaya pada teori kemungkinan. Apabila berlebihan, hal ini akan menghambat seseorang mencari kesempatan yang hanya akan datang sekali dalam hidupnya. Edward de Bono 1970 menyebutkan 4 tahapan dalam proses kreatif, yaitu sebagai berikut. 1. Latar belakang atau akumulasi. Pengetahuan kreasi yang baik didahului oleh penyelidikan dan pengumpulan informasi. Hal ini meliputi membaca, berbicara dengan orang lain, menghadiri pertemuan profesional, dan penyerapan informasi sehubungan dengan masalah yang tengah digeluti. Sebagai tambahan, wirausahawan dapat juga menerjuni lahana yang berbeda dengan masalah kita. Hal ini dapat memperluas wawasan dan memberikan sudut pandang yang berbeda-beda. 2. Proses inkubasi. Dalam tahap ini, wirausahawan tidak selalu harus terus-menerus memikirkan masalah yang tengah dihadapinya, tetapi ia dapat melakukan kegiatan lain yang biasa atau yang tidak ada hubungannya dengan masalah. Akan tetapi ada waktu-waktu tertentu saat ia harus menyempatkan diri memikirkan masalah ini untuk pemecahannya. 3. Melahirkan ide. Terkadang ide muncul pada saat yang tidak ada hubungannya dengan masalah yang ada. Ide bisa muncul tiba-tiba. Di sini wirausahawan harus dapat dengan cepat dan tanggap menangkap dan memformulasikan baik ide maupun pemecahan masalah lanjutan dari ide. 4. Evaluasi dan implementasi. Tahap ini merupakan tahap tersulit dalam tahapan proses kreativitas. Dalam tahap ini, wirausahawan harus lebih serius, disiplin, dan berkonsentrasi. Selanjutnya ada contoh latihan kreatif. Di sini ada beberapa gambar yang menunjukkan contoh latihan kreatif. Yang pertama ada membuat kemasan unik yang menarik dengan penuh hiasan baru dan model baru. Yang kedua ada membuat kue atau masakan dengan resep baru sebagai hasil eksperimen. Yang ketiga menyusun batang korek api menjadi gedung, piramida, mobil, motor, dan sebagainya. Yang keempat, membuat karya dari barang bekas yang sudah tidak terpakai. Adapun kiat atau saran-saran khusus yang dapat digunakan untuk membantu mengembangkan sikap kreatif, diantaranya ada pahami masalah dengan baik. Luangkan waktu untuk memahami inti masalah, kumpulkan informasi dan cari tahu mana yang paling penting. 2. Jaga pikiran tetap rileks. Kreativitas sering muncul saat kita tenang. Meditasi, musik, atau humor bisa membantu menyegarkan pikiran. 3. Melatih otak secara aktif. Latih diri untuk menuangkan ide tanpa langsung mencari solusi. Fokus pada satu hal dan cari pendekatan yang berbeda dari biasanya. 4. Berani mencoba cara baru. Jangan terpaku pada kebiasaan lama. Coba cara lain yang lebih efektif dan kreatif, bahkan dari hal-hal sederhana di sekitar kita. 5. Fokus pada solusi. Gunakan berbagai strategi seperti membuat rencana kecil, mengingat pengalaman serupa, menggunakan analogi, dan percaya pada intuisi. Selanjutnya,
kita masuk ke materi inovasi. Kemampuan inovasi wirausahawan merupakan proses mengubah peluang suatu gagasan dan ide-ide yang dapat dijual. Wirausahawan harus mampu meningkatkan inovasi yang lahir dari hasil penelitian serius dan terarah karena adanya kesempatan peluang-peluang bisnis. Inovasi yang berhasil adalah yang sederhana dan terfokus, jelas, dan memiliki desain tersendiri. Pada era global, persoalan-persoalan yang muncul dari dunia bisnis dan perdagangan harus diantisipasi dengan inovasi terhadap produk. Wirausahawan merupakan inovator yang merasakan gerakan perekonomian pada zaman sekarang. Untuk itu, wirausahawan dituntut untuk memiliki mitos dalam meningkatkan kemampuan inovasi. Menurut Tuomi 1999 berpendapat bahwa proses utama inovasi terkait dengan pembaharuan dan pertumbuhan inovasi serta merupakan penyebab utama adanya pertumbuhan dan pembaharuan. Tujuan awal inovasi adalah menjadi pembuat norma dan menciptakan bisnis yang berada di depan. Akan tetapi, terutama di dalam dunia bisnis, sering inovasi yang efektif adalah inovasi yang sederhana dan fokusnya pun hanya melakukan atau membuat satu hal. Inovasi memerlukan pengetahuan dan kemurnian berwirausaha. Akan tetapi pada kenyataannya tidak seorang wirausahawan pun yang dapat memastikan bahwa inovasi akan mengakhiri sebuah bisnis besar, mengubah aturan main, atau hanya sebuah prestasi biasa. Inovasi dapat dianalisis pada level nasional, kelompok, atau individu. Berikutnya kita akan membahas beberapa faktor yang mendukung keberhasilan penerapan kemampuan inovasi menurut James Brian Quinn tahun 1955. Ada 4 faktor utama yang perlu diperhatikan, yaitu 1. Alkimi inovasi dan visi. Artinya perusahaan atau wirausahawan perlu memiliki visi yang singkat, jelas, dan terarah, serta memberikan dukungan nyata terhadap terciptanya suasana yang mendorong inovasi. Tanpa dukungan ini, ide-ide baru akan sulit berkembang. 2. Orientasi pasar. Visi yang dimiliki tidak boleh asal-asalan, tapi harus berorientasi pada pasar. Artinya menyesuaikan dengan kebutuhan dan keinginan konsumen. Inovasi yang tidak relevan dengan pasar akan sulit berhasil. 3. Organisasi yang tetap datar dan kecil. Struktur organisasi yang sederhana dan tidak birokratis akan membuat ide-ide bisa lebih cepat dieksekusi. Inovasi butuh kecepatan dan kelincahan, bukan prosedur yang berbelit-belit. 4. Proses belajar interaktif. Dalam lingkungan yang inovatif, proses pembelajaran dan pengembangan ide tidak terpaku pada struktur tradisional. Artinya karyawan dari berbagai bagian bisa saling bertukar ide tanpa batasan jabatan atau divisi. Selanjutnya ada fase dan sumber penerapan inovasi. Pada praktiknya di dalam dunia bisnis, sebagian besar gagasan inovasi muncul melalui analisis metodologi peluang-peluang yang ada, baik yang terdapat di dalam maupun di luar perusahaan. F. Drucker. Peluang-peluang tersebut dapat berupa peristiwa yang tidak diharapkan, keganjilan, kebutuhan proses, perubahan industri, perubahan demografis, perubahan persepsi, dan adanya pengetahuan baru. Tahap-tahap inovasi dapat dikelompokkan menjadi 2 fase, yaitu penciptaan inovasi, kreasi gagasan dan pemecahan masalah bagi produk atau solusi produk, dan adopsi inovasi, akuisisi atau implementasi inovasi yang menjadikan sumber peluang dari inovasi. Selanjutnya yaitu penerapan inovasi. Inovasi merupakan proses mengubah peluang menjadi gagasan yang dapat diperjualbelikan. Jenis-jenis penerapan kemampuan inovasi dalam praktik kewirausahaan menurut Kuratko 1955 diantaranya 1. Penemuan atau invention. Jenis inovasi ini mengacu pada penciptaan produk jasa atau proses yang benar-benar baru dan belum pernah ada sebelumnya. Contohnya adalah penemuan pesawat terbang oleh Wright bersaudara, telepon oleh Alexander Graham Bell, dan lampu pijar oleh Thomas Alva Edison. Inovasi jenis ini biasanya bersifat revolusioner dan menjadi tonggak sejarah dalam dunia teknologi dan industri. 2. Pengembangan atau ekstensi. Ini adalah pemanfaatan atau penerapan baru terhadap produk, jasa, atau proses yang sudah ada. Jadi bukan menciptakan dari nol, tapi memperluas fungsinya. Contohnya bisa kita lihat pada Reynold McDonald's yang berhasil mengembangkan konsep restoran cepat saji menjadi sangat efisien dan terstandarisasi di seluruh dunia. 3. Penggandaan atau duplikasi. Jenis inovasi ini merupakan refleksi kreatif dari konsep yang sudah ada, kemudian direplikasi dengan pendekatan atau strategi yang berbeda.
Contoh yang paling jelas ada Walmart yang mengembangkan model toko serba ada atau department store dengan efisiensi operasional dan sistem distribusi yang unggul. Yang keempat ada sintesis, merupakan kombinasi dari beberapa konsep dan faktor yang sudah ada lalu dirumuskan menjadi sesuatu yang baru. Contoh inovasi sintesis bisa kita lihat dari Fred Smith, pendiri Federal Express, dan Merrill Lynch yang mengembangkan model baru dalam layanan keuangan dengan menggabungkan berbagai sistem layanan dan logistik. Keempat jenis inovasi ini menunjukkan bahwa tidak semua inovasi harus benar-benar baru. Bahkan pengembangan dari sesuatu yang sudah ada pun bisa menjadi inovasi yang sangat berdampak. Selanjutnya, hubungan kreatif dengan inovatif. Kreatif dan inovatif adalah karakteristik personal yang terpatri kuat dalam diri wirausahawan sejati. Bisnis yang tidak dilandasi upaya kreatif dan inovatif biasanya tidak dapat berkembang abadi. Lingkungan bisnis yang begitu dinamis menuntut wirausahawan untuk selalu adaptif dan mencari terobosan terbaru. Kreatif dan inovatif dapat diterapkan secara sederhana, kuncinya adalah kepekaan dalam membaca peluang dan kemampuan pasar. Kreativitas merupakan proses pemikiran yang membantu dalam mencetuskan gagasan, sedangkan inovasi adalah penerapan praktis dari gagasan. Kreativitas merupakan bahan bakunya, sedangkan inovasi merupakan hasil yang komersial. Sesuatu yang baru belum tentu inovasi apabila yang dihasilkan bukan merupakan sesuatu yang lebih baik. Dan yang terakhir ada kesimpulan. Kreativitas dan inovasi bukan hanya elemen tambahan, tetapi menjadi fondasi utama dalam menjalankan dan mengembangkan usaha. Seorang wirausahawan yang mampu berpikir kreatif dan bertindak inovatif akan lebih siap menghadapi perubahan, menemukan peluang, dan menciptakan solusi yang bernilai. Mari kita terus kembangkan pola pikir terbuka, berani mencoba hal baru, dan tidak takut gagal. Karena dari sanalah lahir ide-ide besar yang bisa mengubah tantangan menjadi keberhasilan. Cukup sekian mungkin penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada beberapa salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.